Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Isma yang sudah berkenan untuk hadir dan juga datang pada konseling kali ini. Baik, saya sudah melihat intake inform dari Isma, dan apakah Isma sudah bersedia untuk melakukan konseling hari ini? Insya Allah siap. Baik. Di sini sudah ada 2 kursi, yaitu ada kursi pertama dan kursi kedua. Nah, Isma bisa memilih salah satu kursi yang bisa membuat Isma nyaman. Di sebelah sini. Baik, Isma boleh duduk di kursi itu. Ya. Di sini tersisa 1 kursi. Apakah saya boleh duduk di sini? Ya boleh. Saya izin untuk duduk ya. Ya. Baik, sebelumnya apakah posisi duduk Isma sudah nyaman? Sudah. Dan apakah posisi duduk saya serta jarak antara saya dengan Isma membuat Isma nyaman? Ya. Nyaman. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Triutami Dewi, dan pada konseling kali ini saya bertugas menjadi konselor. Dan di sini jika Isma berkenan, apakah Isma boleh memperkenalkan diri? Ya boleh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Nurul Barokah dari Prodi Bimbingan Konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang saya menempuh di semester 3. Jadi Isma sedang melakukan pendidikan di universitas ya, dan semester 3. Baik, sebelumnya saya izin bertanya kepada Isma. Isma mengetahui konseling ini dari mana? Dari teman. Jadi Isma mengetahui konseling ini dari teman Isma ya. Dan saya sudah melihat intake inform Isma. Nah, saya ingin tahu yang mengisi itu apakah Isma sendiri atau ada bantuan dari orang lain? Saya sendiri. Nah, jadi yang mengisi itu Isma sendiri ya? Ya. Baik, sebelumnya apakah Isma pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Jadi Isma belum pernah melakukan sesi konseling ya? Saya izin untuk menjelaskannya terkait konseling itu. Nah, sebelumnya konseling itu merupakan proses memberi bantuan, atau jadi di mana di sana itu konselor akan membantu individu untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan di sini saya bertugas menjadi konselor yang akan menjadi fasilitator yang membantu Isma untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan Isma. Nah, selain itu juga diharapkan dari konseling itu Isma bisa tumbuh secara optimal, serta Isma itu bisa hidup dengan normal. Jadi maksud hidup dengan normal itu di mana Isma tidak berfokus pada permasalahan Isma. Nah, jadi di sini juga saya mohon kesepakatan dengan Isma, di mana dalam konseling ini tentunya ada asas keterbukaan. Jadi Isma bisa menceritakan permasalahan Isma dan juga emosi-emosi Isma dengan terbuka tanpa ada yang ditutupinya. Dan serta di sini juga Isma tidak perlu khawatir, karena dalam konseling ini juga ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini percakapan kita dari awal hingga akhir insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Jadi saya ingin meminta persetujuan dari Isma, jika ada pihak luar seperti misalnya orang tua ataupun teman, mereka apakah diperbolehkan untuk mengetahui permasalahan Isma? Tidak. Nah, jadi jika ada teman ataupun keluarga Isma yang misalnya ingin mengetahui permasalahan Isma, maka saya tidak bisa memberikan informasi kepada mereka. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Isma karena sudah percaya pada saya. Dan selama percakapan ini, apakah Isma ada yang masih kebingungan atau ada ingin ditanyakan terkait konseling ini? Mungkin ini untuk konseling sendiri biasanya ada tahapan atau berapa kali gitu? Nah, jadi tentunya izin menjawab ya. Dalam konseling ini akan ada 4 sesi, di mana dalam 4 sesi ini setiap sesinya itu akan dilaksanakan 40 sampai 45 menit. Jadi nantinya diharapkan dari setiap sesi ini akan memberikan perubahan-perubahan positif pada Isma, serta di sini juga diharapkan nantinya itu Isma juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan Isma.
Nah, sebelum itu saya izin untuk merekam video ya, apakah diperbolehkan? Boleh. Dan saya juga izin untuk mencatat, apakah diperbolehkan? Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Isma karena sudah memperbolehkan saya untuk merekam dan juga mencatat sesi konseling ini. Nah, saya sudah membaca ya e-tag info Isma, di mana untuk itu saya ingin bertanya kembali terkait permasalahan yang ingin diselesaikan atau yang ingin dibahas pada konseling ini. Nah, jadi permasalahan apa yang hari ini ingin disampaikan oleh Isma? Mungkin permasalahan yang ingin saya sampaikan terkait saya sendiri ya. Iya. Terkait pencarian jati diri pada diri saya gitu. Jadi saya terkadang kebingungan bagaimana dalam mengatasi diri saya sendiri. Begitu. Jadi hari ini ataupun belakangan ini Isma itu masih bingung ya terhadap jati diri Isma. Nah, bisa diceritakan lebih lengkap terkait hal itu? Mungkin dari saya sendiri kadang bingung bagaimana cara saya mengatasi diri saya sekarang dan di masa kemarin dan untuk masa depan. Jadi ada rasa ketakutan yang saya rasakan ya dulu, sekarang dan di masa depan gitu. Begitu saja. Jadi mungkin perasaan yang mengganggu Isma itu yaitu perasaan takut ya. Takut terhadap masa depan dan juga ada perasaan takut pada masa lalu ya. Baik, nah namun sebelum itu apakah ada lagi permasalahan yang ingin dibahas pada konseling hari ini? Tidak ada. Baik, jadi tidak ada lagi permasalahan yang ingin dibahas ya. Jadi untuk sekarang mungkin akan lebih difokuskan pada permasalahan tentang penemuan jati diri ya. Baik, sebelumnya Isma dari apa yang Isma katakan, maka apa yang akan Isma lakukan untuk bisa menemukan jati diri Isma? Dari diri saya mungkin saya lebih berfokus terhadap apa yang sekarang saya capai mungkin, atau saya lebih bersyukur terhadap apa yang saya capai juga dan lebih yang saya jalani hari ini gitu. Baik, sebagaimana yang Isma katakan, yang pertama itu Isma akan lebih bersyukur dengan diri Isma yang sekarang, dan Isma juga akan lebih berfokus ya pada sekarang. Nah, baik, sebagaimana yang telah Isma sampaikan, saya rasa konseling kali ini sudah selesai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Isma yang sudah senantiasa datang dan juga hadir pada sesi konseling kali ini. Kita akhiri saja sesi konseling ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.